kita sempat bertemu dengan beliau. Oh, Masya Allah. Beliau datang ke Tarim tahun 2010 ketika dinobatkan Tarim sebagai ibu kota budaya Islam. Kan tiap tahun ada tuh, ada hadiah dimulai dari Mekah, kemudian Madinah, kemudian Tunis, Tilmisan atau di mana gitu. Di tahun 2010 Tarim yang mendapatkan, dalam bahasa kita Nobel ya, kayak Nobel gitu, Nobel budaya apa Islam. Tiap tahun pindah-pindah. Nah, tahun 2010 Tarim mendapatkan itu. Jadi dibuat muktamar besar-besaran di Tarim. Nah, di antara yang menghadiri muktamar itu adalah Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti. Kita ketemu dengan beliau, duduk dengan beliau. Masya Allah, luar biasa. Duduk jalsah yang khas atau jalsah yang am, bareng-bareng sama beliau di rumah Sayyidul Hayy Umar. Kenangan yang indah lah sama beliau, walaupun cuma beberapa hari, nggak nyampe seminggu, 4 atau 5 hari cuma. Beliau ini adalah sosok seorang yang alim. Pertama, beliau itu orang alim. Selain alim, beliau itu juga amil, mengamalkan ilmunya, dan arif billah. Seorang wali besar, Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti. Yang ceritanya ini dari abahnya sebenarnya sih, Masya Allah. Abahnya itu Masya Allah besar, luar biasa banget deh. Enjitnya juga. Abahnya namanya Syekh Mulla Ramadan Al-Buti. Wah, kata. Dan beliau tulis tentang abahnya dalam kitabnya yang beliau namakan Hadza Walidi. Nah, tulisan beliau tentang abahnya itu menjadi satu kitab, Hadza Walidi, inilah ayahku. Itu luar biasa, indah. Gimana ceritanya abahnya mujahadah, bagaimana ceritanya abahnya itu seorang tokoh tasawuf yang besar, alim rabbani wa mutasawwif. Terdidiklah Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti dengan pendidikan yang khusus, dan akhirnya beliau sempat belajar ke mana? Al-Azhar. Beliau tamatan Jamiat Al-Azhar Mesir. Dan beliau menceritakan, di antara beliau yang beliau ceritakan, ketika aku menimba ilmu di Azhar, Al-Azhar Universitas di Azhar University ya, dulu masih belum ada yang jami', sempat ada tapi ditutup masa-masa awal Isti'mar Al-Britani, kemudian bebas dari Isti'mar Britani, belum terbuka lagi jami', tapi ya, yang ada hanya jami'ah, universitas. Beliau menimba di universitas itu ilmu, dan beliau lihat teman-temannya itu luar biasa, semangat belajar, hebat, semangat semua pada belajar, ngaji gitu, ngebahas, nyari masalah ini masalah itu, sampai-sampai mereka bergadang. Tadinya Syekh Muhammad Syed Al-Buti mereka bergadang tiap malam, tapi kadang-kadang gara-gara bergadang itu akhirnya subuhnya molor. Beliau bilang, wah ini nggak bener, ini nggak ada ceritanya ilmu yang menjauhkan kita dari sholat berjamaah, apalagi sholat tepat waktu. Ilmu apaan kayak gini? Akhirnya beliau menyendiri, nggak sama teman-temannya lagi yang bergadang sampai lupa waktu sholat. Kadang-kadang sholatnya di luar waktu, kadang nggak sholat. Beliau menjauh-jauh, murojaah dengan semampunya, sebisanya, tapi sholat tepat waktu berjamaah, muhafidz alal adhkar, zikir-zikir yang senantiasa beliau dawamin. Selain itu waktu murojaahnya semampunya, bukan seperti teman-temannya yang luar biasa. Sampai akhirnya teman-temannya itu sempat mencemoohkan beliau, kayak ente mau jadi orang alim kayak gimana kalau ente kayak gini belajarnya. Katanya, ya aku semampunya aku belajar, yang penting hak Allah, hak Tuhanku aku tidak lalai. Kalau mereka begini, kadang-kadang orang ketika menuntut ilmu itu kadang-kadang tertipu dengan ilmu itu sendiri, yang sebenarnya ilmu ini menghantarkanmu kepada Allah, jadi akhirnya ilmu ini mencegahmu dari Allah. Itu sering terjadi. Gara-gara ilmu orang jadi sombong, gara-gara ilmu orang tidak sholat berjamaah, gara-gara ilmu bahkan orang sholat di luar waktu. Itu atas nama ilmuwan sebenarnya sih. Ilmu yang sebenarnya nggak ada kayak gitu. Biasanya kayak nanti nyari dalil sendiri kan, gitu ketiduran katanya. Makanya tuh malam ini kita mau tolah gitu. Ada aja ntar dalilnya luar biasa kalau main. Wah itu ntar luar biasa, banyak tuh muslihatnya, dalil-dalilnya segala macam. Tapi ya sadar semestinya yang tadinya engkau belum belajar, engkau dekat sama Allah, bisa sholat jamaah bareng-bareng, terus sholat subuh tepat waktu, masa gara-gara belajar jadi kayak gini sih? Berarti nggak beres nih. Ini lah yang ditegur keras oleh Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini bahaya ilmu kayak gini yang akan menghasilkan ulama su biasanya. Nah, apa yang terjadi?
ketika Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dicemoohkan oleh teman-temannya itu, beliau tidak menanggapi. Ya insya Allah aku belajar sebisanya. Teman-temannya pada ente jadi kayak apa, nggak bakal jadi orang alim itu. Dibiarin, nggak dihiraukan ejekan mereka itu. Sampai akhirnya suatu ketika di kelas itu pas ada profesor yang ngasih materi, ada suatu pertanyaan yang sangat amat rumit dalam ilmu logika. Beliau kan emang takhasusnya dalam ilmu falsafah dan logika gitu. Selain ilmu syariat juga luar biasa beliau. Sastra juga Masya Allah bagus sastranya. Akhirnya ketika si profesor itu tidak bisa menjawab atas pertanyaan dan beliau melontarkan pertanyaan itu kepada para muridnya, ada nggak yang bisa jawab pertanyaan ini? Syekh Muhammad Ramadan Putih dengan mudahnya nunjuk tangan, ayo coba saya mau menjawab, silahkan. Orang pada bingung, teman-temannya itu yang bergadang tiap malam belajar, ketika bisa jawab apaan nih? Mulai beliau menjawab pelan-pelan satu-satu, jawaban yang sangat tepat. Sampai profesor yang takjub, luar biasa, engkau dapat dari mana jawaban ini? Ini jawaban pasti murni dari ilmu laduni ini, katanya. Nggak ada yang kayak gini yang di kitab-kitab, katanya. Terbukti, akhirnya dia yang jadi ranking 1. Gitu. Yang teman-temannya yang merojaah tiap malam segala macam sampai subuhnya molor. Kata beliau apaan? Ketika kami tamat dari Al-Azhar, aku sekarang seperti ini. Dia menjadi ulama besar kan di Suriah. Teman-temanku yang tadinya itu tiap malam bergadang, ngapal, segala macam sampai tidurnya sholat subuhnya molor, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi ini, ada yang jadi pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari agama. Begitu. Pekerjaan yang mungkin di mata orang biasa. Ya inilah artinya. Itulah seorang yang belajar karena Allah, maka dia akan memprioritaskan haknya Allah dari segalanya. Allah akan bantu dia. Ini yang pertama. Syekh Muhammad. Beliau ini luar biasa Bang Ade. Orangnya sangat tawadhu. Tawadhunya luar biasa beliau tuh. Tawadhu banget. Bahkan waktu kita lihat sendiri beliau itu, ya Allah, bangun tidur pas futur tuh makan pagi sarapan bareng-bareng futur sama kita, ya Allah pakai kaos gitu, nggak ada kalau bahasa kita jaim. Nggak ada jaim sama sekali, biasa gitu, enak orangnya, nyantai. Padahal beliau ini tua dan luar biasa alim. Sayyidil Habib Ali Jufri pernah berkata ketika dalam acara itu, ketika beliau berdua sama Syekh Muhammad Ramadan Putih dalam muhadarahnya, aku sekarang berhadapan dengan seorang yang kalau seandainya dihitung 5 ulama terbesar di dunia ini, pasti ini salah satunya. Bahkan ini bisa menjadi nomor 1 di antara mereka. Luar biasa banget deh. Syekh Muhammad Ramadan Putih itu memang luar biasa dari segala hal. Dari segi ilmu zahir, Masya Allah luar biasa. Yang dari segi fikihnya, falsafatnya. Dan memang beliau yang biasa menjawab tuduhan daripada ateis atau liberalis. Cara penyampaiannya bagus dan bahasanya tinggi. Dan juga agel, dengan menggunakan akal pemikiran yang luar biasa, logikanya bagus, main mantiknya. Bahkan dikatakan beliau itu Ghazalinya zaman sekarang katanya, dengan luar biasa, Gar al-Hujjah yang luar biasa. Banyak kok kitab-kitabnya, yughalituna ka idh yaqulun, ataupun yang lainnya, Badai'ul Quran, min rawa'il Quran, banyak yang karena. Tapi memang biasanya orang kalau baca kitab beliau yang belum betul-betul mendalami bahasa Arab pasti bakal puyeng. Ini bahasanya kok muter-muter begini. Nah, tapi kalau saat ini sudah biasa baca kitabnya Syekh Muhammad Ramadan Putih, pasti dia akan istamti'. Luar biasa. Enak bahasanya itu, luar biasa enak. Ya ala kulli hal. Dikatakan juga Syekh Muhammad Said Ramadan Putih ini itu sampai akhir hayatnya, ini luar biasa. Beliau ini Bang Ade itu penasehat raja di zamannya itu, dan rujukan ulama Syuriah di zamannya. Tamam. Beliau buat dars Syarah al-Hikam Ibn Athaillah di masjid, dan beliau khatib masjid Damaskus. Darsnya di situ juga, dars Syekh Ibn Athaillah. Ini ulama nomor 1. Tapi sampai akhir hayatnya dia nggak punya mobil. Rumahnya nyewa di apartemen. Gitu. Balik Indonesia nih. Kembali ke Indonesia pada Damaskus. Aduh. Padahal ulama-ulama sono banyak yang punya rumah yang dia nggak mau. Begitu sampai akhir hayatnya seperti itu, nggak punya mobil. Ajib.
Habib Al-Jufri pas ngomong cerita ini, luar biasa. Aneh kata beliau. Segini yang kita berapa ya? Yang ada buat mobil 2, ada yang mobil ini. Ini beliau ini Syekh Mansur enggak punya mobil sampai wafat. Rumahnya cuma ngontrak di apartemen lagi. Begitu. Dan sosok seperti itu masih ada Bang Adi sampai sekarang. Jangan jauh-jauh. Seperti walau banyak yang nggak tahu ini. Mufti Al-Azhar, ya Mufti apa Syekh Al-Azhar yang sekarang, Grand Azhar. Syekh apa namanya? At-Thayyib, Syekh Muhammad At-Thayyib. Itu sama juga. Wah, Maliki madhab. Kita kalau lihat, wah ini Grand Azhar dikawal pakai polisi segala macam muter-muter. Coba kau lihat gimana kehidupan pribadinya. Sama juga, ngontrak. Dan gak mau beli rumah. Ini yang diceritakan oleh murid-muridnya. Bahagia. Sangat sederhana rumahnya. Dia dari menjabat guru di Azhar University sampai menjadi guru besar, maha guru Al-Azhar. Begitulah keadaan rumahnya gak berubah. Kalau di sana kan Syekh Al-Azhar itu, Grand Azhar tuh persis sama kayak menteri agama kita kalau bahasa kita sekarang. Ya, sosok rujukan agama ya ini. Semuanya, bahkan kerajaan Mesir ini mendahulukan ini dari segalanya. Wazir Al-Ghaus itu semua di bawah jabatan Grand Azhar, Syekh Al-Akbar. Tapi sama, nggak berubah keadaannya, hidupnya lebih maju, lebih mewah, nggak kayak gitu, persis. Benar-benar tulus yang kayak gitu sih. Itu ada, seperti itu ada. Dan banyak kita lihat di Kota Tarim seperti itu. Banyak aulia-aulianya. Mereka pun yang di Kota Tarim, yang apa namanya, yang kita lihat daripada sosok aulianya dan ulamanya yang buka apa namanya rumah yang mewah segala macam, itu semata-mata karena tamu. Jangan tertipu dengan rumah yang megahnya. Coba tanyakan anak-anaknya bagaimana keadaan mereka di rumah. Kadang nggak makan cuma Indomie, kadang-kadang dapurnya kosong. Loh, tamunya setiap hari makan, betul, tamu semua. Tapi keadaan rumahnya, sangat sederhana. Begitu, Bang Ade. Ya, benar-benar mereka dunia tuh nggak di hati ya, di tangan. Nah, dan mereka sadar bahwasanya dunia ini sementara. Buat apa engkau megah-megahkan dunia? Itu hanya sementara. Masa iya mati-matian engkau korbankan akhiratmu demi duniamu yang hanya sementara? Begitu. Ya luar biasa lah Syekh Muhammad Syahrul Malbuti. Panjang kalau kita ceritain tentang beliau ya, bisa jadi halogo nih tentang bisa seminggu nih dari sosok perjalanan. Allahu Akbar, memang luar biasa Bang Ade. Apalagi kalau beliau mulai mengutarakan masalah ragaik, ilmu yang hati. Soalnya beliau ketika membahas ilmu tasawuf itu dengan mantik, dengan akalnya bagaimana. Itu benar-benar masuk ke hati, masuk ke akal, masuk. Dan dengan bahasa yang sangat menembus sampai dalam, gak kerasa kita nangis sendiri gitu. Semua orang seperti itu pas dengar omongan beliau, ya Allah indah banget, dengan sastra yang tingginya juga beliau ini saking tawaduknya ketika Al-Habib Ali Al-Jufri itu di Syria buat daurah gitu, itu beliau jauh-jauh datang untuk menghadiri darasnya Habib Ali Al-Jufri. Orang pada bingung, siapa ini Syekh Muhammad Al-Malbuti daras ini hadir, dan tiap-tiap Habib Ali buat daurah atau buat daras di sana pasti beliau 1-2 kali hadir demi mendengarkan Habib Ali. Itu masih ada banyak videonya di YouTube. Ya, Pak pernah lihat sekali. Luar biasa banget ya. Nah, poin terakhir. Ini penting banget. Beliau itu orangnya anti kepada orang yang mengatasnamakan agama tapi mempunyai kepentingan politik. Itu anti banget, makanya di akhir hayat beliau, nah begini, kita buka sedikit nggak apa nih, kenapa beliau mati syahid? Siapa yang membunuh beliau? Orang kafir? Enggak, muslimin sendiri. Dan memang di masa-masa itu masa-masa fitnah yang besar di Suriah. Itu ada videonya sampai sekarang, ada di YouTube itu. Beliau khutbah, ketika beliau khutbah nangis karena itu khutbah terakhirnya. Dan beliau mewanti-wantikan, para muslimin sadar, kembalilah ke jalan Allah. Karena kenapa ya? Banyak ketika itu masa-masa pemberontakan. Thawrah kalau bahasa Arab. Apa thawrah kalau bahasa kita? Revolusi. Mereka mau menggulingkan pemerintahan yang ada untuk membangun pemerintahan yang baru, yang bersyariat, KT mereka. Atas nama syariat. Nah, yang kayak gini nih, dilawan habis sama Syekh. Masya Allah. Dibongkar kedoknya, minuailah jelas. Orang ketika itu banyak memihak ke ini nih, ke Thawrah ini, untuk menggulingkan si presiden yang sekarang. Itu ceritanya. Syekh Muhammad Al-Malbuti dengan terang-terangan mengharamkan itu.
Ketika beliau mengharamkan itu, akhirnya mayoritas muslimin di Suriah membenci beliau. Bahkan banyak fatwa-fatwa dari beberapa yang mengatasnamakan dirinya ulama memfatwakan ini harus dihabisin, kalau enggak bahaya untuk perjuangan, dalam kata kutip perjuangan soal Nabi. Allah banyak orang yang mengatasnamakan perjuangan yang nggak tahu perjuangan apa, wallahu alam, kita bingung juga. Akhirnya apa? Bukan 1-2 orang, banyak ulama-ulama yang mengatasnamakan dirinya ulama, atau orang menamakan dia ulama, mungkin dia dulu ulama tapi nggak tahu gimana ceritanya atau terus gimana, yang memfatwakan ini harus dihabisin. Akhirnya mereka kaum muslimin itu sendiri yang mentargetkan beliau karena suara beliau ini sangat lantang. Kalau dalam bahasa kasarnya, ini melemahkan perjuangan kita. Padahal siapa yang kau bunuh? Kalau nggak tahu siapa yang kau bunuh itu siapa? Seorang arif billah, seorang wali besar, dan benar-benar dia tahu keadaan. Bukan hanya mereka orang yang tertipu dengan keadaan. Wah, begitu. Akhirnya beliau wafat syahid. Ketika beliau daras itu, kan beliau ada nih daras Syarhul Hikam Ibn Athaillah di Masjid Suriah besar. Itu yang hadir banyak banget deh. Tapi ketika beliau mengeluarkan statement-statement yang kayak gitu, itu banyak orang keluar dari majelisnya. Tinggal sedikit majelisnya, tapi tetap beliau ngajar Al-Hikam, nggak berubah caranya. Beliau berkata dengan murid-murid yang terakhirnya itu cuma dikit. Nah, kalian aku anggap muridku yang sebenarnya. Yang kemarin cuma buih-buih saja, kata beliau. Begitu. Dikit. Dan akhirnya beliau wafat. Wahakala. Yang ya ala kulli hal. Beliau punya anak namanya Syekh Muhammad Taufik. Syekh Taufik. Syekh Muhammad Taufik ini pernah ke Indonesia dan pernah ke Tarim, duduk berapa lama di Tarim. Dan beliau Syekh Taufik itu punya cucu Mahmud namanya. Masya Allah itu. Rekan. Rajul Masya Allah alaih. Mahmud ini biasanya kemana-mana dia yang khidmat sama njitnya nih. Bawain sendalnya, bawain kitabnya. Tapi di saat syahadah beliau, wafatnya Syekh Mahmud, dia ikut juga. Tapi njitnya bilang, Mahmud engkau pulang sekarang ke rumah. Bingung dia. Ada apaan? Kok Anda suruh pulang? Emang kenapa? Enggak, disuruh pulang. Dengan alasan macam-macam, disuruh ngambil ini, ambil itu, ketinggalan di rumah segala macam. Pas si Mahmud balik ke rumah, terjadi tragedi itu. Wafat orang yang kalau seandainya Mahmud itu ada, pasti dia akan wafat karena pasti nempel terus di sama njitnya itu. Tapi emang Syekh Mahmud itu tahu, ini balik dia biar di sini aja sendiri. Banyak isyarat-isyarat sebelum wafatnya beliau. Itu pelajaran penting Bang Ade. Itu benar-benar syahid tuh, benar lagi jihad tuh. Lagi ngajar kan. Ini benar-benar jihad ini. Benar jihad. Orang yang di sono menamainya pecundang, orang yang di sono menamainya pelemah gerakan. Tapi ini yang benar syahid sebenarnya, bukannya mereka yang mengatasnamakan agama atau atas nama syariat atau macam-macam nama-namanya untuk kepentingan pribadi. Wah, panjang lah kalau kita bahas masalah ini. Ikhwani, makanya sayangnya buku-buku beliau itu bahasa Arab dan sebagian sudah diterjemahkan. Kalau seandainya engkau bisa bahasa Arab, maka baca buku-bukunya. Mulai dari Abhath fi Gimmah. Beliau punya beberapa buku saku. Keren-keren. Ada Hakadha falnad'u ila kulli fatatin tu'minu billah. Wah, luar biasa. Judul 8. Surat ke setiap saudari yang iman kepada Allah untuk perempuan. Surat untuk setiap pemudi kalau bahasa itu. Pemudi. Untuk wanita soalnya yang menyatakan iman kepada Allah Ta'ala. Itu ada kitab kecil. Keren banget kitabnya, Bang Ade. Wah, banyak, ada 10 Abhath fi Gimmah itu. Jadi satu silsilah gitu. Kalau kau bisa baca itu, baca. Ada lagi kitab yang lebih besar, Yughalitunaka idh yaqulun. Beliau membantah isu-isu liberal dan ateis di situ. Oke. Dalam perihal sirah bagus, dalam fiqh sirah beliau punya kitab pemahaman sirah. Jadi bukan cuma menceritakan peristiwa, membedah peristiwa itu, apa bisa yang kita ambil hikmah dalam tiap-tiap peristiwa sirah itu. Wa ala kulli hal min rawail Quran, dari Al-Quran juga ada. Dalam ilmu fikih juga beliau ada fiqhul mugarin namanya. Namadhij min fiqhil mugarin, contoh-contoh fikih mugarin. Pokoknya luar biasa lah orang yang benar kalau kita bahas nggak bakal bisa pembahasan untuk menggambarkan kemuliaan sosok yang luar biasa itu. Baik pun mereka yang telah ketemu atau yang belum ketemu, walaupun cuma lihat YouTube-nya itu sudah luar biasa.
Beliau ada website Bang Ade. Dulunya website beliau, tapi sekarang di manage oleh beberapa murid namanya Nasim Syam. Nasim Syam. Nasim artinya hembusan angin yang enak gitu. Nasim Syam. Itu luar biasa pembahasan di situ, banyak abhasnya ada di situ semua, dan bisa antum lihat di situ lah semuanya ringkasnya. Ya mungkin sekian yang bisa Al-Fagir bahas tentang Syekhana Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti.